Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya ini berjumpa dengan seorang sahabat saya. Namanya Sabil. Ini lengkapnya Daeng Sabil. Kamu masuk BI tahun berapa tuh? 92. 92. Saya masuk BI 82. Berarti 10 tahun. 10 tahun jarak masuk ke Bank Indonesia, tetapi ketika bekerja hampir senantiasa satu tim. Dan di dalam satu tim itu bukan seringkali, di dua tempat yang saya masih ingat sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita bincang-bincang nostalgia ya. Saya dengan Pak Sabil ini sering satu tim. Sesungguhnya kurang satu ya. Satu lagi itu namanya Dodi Rushendra. Kok kita itu senantiasa bertemu, kenapa tuh? Kok satu tim terus ya? Kalau meriksa. Kebetulan kan waktu itu masih namanya dedicated team. Oke. Sehingga kita dulu kan hanya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Kita 10 kalau nggak salah. Ya, kurang lebih 10 sampai 12 orang setiap tim. Oke. Sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan, ya pasti Pak Heru akan jadi ketua tim, sehingga selalu bersama. Karena memang sistem itu yang membuat kita selalu satu tim. Kalau tidak salah itu tahun 98 itu tim itu kembali bubar. Oke. Masih kemudian berubah menjadi DPB 1, DPB 1, DPB 2. Dulu saya ingat saya itu sering pengawasan sendiri, pemeriksa sendiri. Terus digabung lagi pengawasan dengan pemeriksaan gitu ya. Iya. Jadi kita dulu bertiga, saya, kamu, Dodi itu di tim 10 ya. Tim 10 ya. Kepala bagiannya atau G6-nya itu Pak Joni. Pak sebelumnya Pak Ilham. Saya belum ada di situ. Iya, Pak Ilham Sespidi, Pak Joni. Nah, Pak Heru juga masuk waktu itu. Nah, kita mulai ketemu terus itu ya. Berkolaborasi. Di dalam situasi Indonesia gojek-gajek. Iya kan? Betul. Menjelang 1998 itu kan? Iya. Nah, yang menarik pada saat menjelang 1998 itu ada dua pemeriksaan yang sangat menegangkan, yaitu Bang Surya dan yang kedua Bang Surya itu di depan sini kalau nggak salah kan? Masya Allah, di sana ya? Iya, ini depan ya. Sekedar informasi, kita sekarang berada di Sarina. Jadi Sarina dengan Surya itu berhadapan. Iya. Saya jadi ingat begini, sebelum masalah kita dari Bank Indonesia dulu kan dengan teman dari departemen kementerian lain. Ya. Ingat ya? Iya. Tetapi kemudian teman dari kementerian lain ini tidak tahan kan, terus tidak ikut lagi di dalam tim itu. Itu hanya ketika saya tanya, kenapa saya kok nggak masuk lagi? Nggak kuat. Nggak kuat apa? 1 masalah, 2 makan siang. Jadi rupanya teman ini menganggap kita itu kalau memeriksa bank, makan itu ditraktir bank. Nah kita bertiga, kamu, saya, Dodi itu kan kalau makan nyebrang ke sini kan, ke Sarina. Bagi dia itu, kok begini caranya? Itu kenangan dengan kementerian lain. Tapi khusus Bang Surya sebagai pengantar kepada anak cucu saya nanti supaya tahu Bang Surya itu miliknya Pak Sudwikatmono. Pak Sudwikatmono itu sebagai seorang usahawan besar juga masih kerabatnya Cendana saat itu. Artinya dengan saya mengungkapkan dua hal ini, pengusaha besar, kerabat Cendana, bisa dipahami. Apalah artinya kita bertiga? Sebagai pegawai pangkat rendahan kan gitu. Tetapi yang menarik sekaligus menegangkan. Saat itu situasi perbankan kan gonjang-ganjing ya. Bang Surya miliknya orang besar dekat dengan kekuasaan. Yang kedua, wakil komisaris seingat saya waktu itu sudah melarikan diri. Ya? Bambang Sutrisno.
Situasi ekonomi waktu itu krisis sudah mulai menerpa perbankan. Saya yang ingat itu begini, karena bank ini sudah kelihatan sudah mulai mau ibarat kapal gitu mau karam. Saya sebagai ketua tim mengundang pimpinan cabang. Yang saya tanya waktu itu, masing-masing cabang ada berapa mobil? Ternyata ada 2. Salah satunya itu Baleno. Saya masih ingat betul. Baleno. Ya kan? Mobil dinas. Mobil dinas. Sehingga saya bilang, sudah yang paling baru yang mana? Baleno. Kan gitu. Nah, kalau Baleno paling baru, kumpulin, jual. Supaya bank ini bisa operasional gitu. Keputusan itu disetujui, tetapi saya dapat reaksi. Setiap saya pulang, keluar dari ruang pintu gerbang itu, saya pasti ada yang neriakin saya. Balik no. Padahal niatan saya itu, ya Allah, saya itu ingin supaya bank itu paling tidak bisa operasional saja lah, minimalis. Sampai akhirnya setiap hari kan kerja kita itu melihat neraca pembukuan. Iya. Uang kan keluar terus. Keluar masuk ya. Sehingga saya bilang, loh, kalau pemilik, karena kelihatan kan, yang keluar itu adalah untuk usaha-usahanya pemilik kan. Keluar uang terus, ini bank tenggelam lebih cepat. Bagaimana caranya? Kecuali kalau ada uang masuk, terus kemudian pemilik menggunakan ke tempat lain, itu masih oke lah. Ini enggak ada uang masuk, tapi pemilik terus keluar uang terus. Akhirnya saya ingat, jadi saya suruh ngunci secara sistem. Jadi ketika ngomong saja itu tidak dituruti, akhirnya kita pakai sistem. Dan jadi kan pinter elektronik itu kan. IT-nya bagus. Nah, ketika itu sudah dikunci, nggak bisa keluar kan. Nah, saya masih ingat. Peristiwa itu menyebabkan anak pemilik datang. 2 orang. Yang mempertanyakan kenapa tidak boleh keluar uang. Bukan tidak boleh. Tetapi itu adalah supaya bank ini tidak cepat tenggelam. Tidak lama kemudian pengacaranya datang juga. Ya itulah keputusan saya. Sampai akhirnya pada saat itu terjadi ketegangan karena krisis kan semakin. Sehingga waktu itu saya lapor ke pimpinan, situasi di lapangan seperti ini, saya sudah mengambil keputusan seperti ini, bagaimana menurut Bapak? Terserah. Pak Butirohati waktu itu. Karena kamu yang tahu di lapangan. Nah, kisah ini yang saya ingat, apa yang kamu ingat? Kalau yang saya ingat ini proses, mungkin saya mau cerita tentang bagaimana bank ini prosesnya semakin memburuk dengan kondisi ekonomi yang semakin kacau. Karena kan sebenarnya kan kondisi ekonomi itu diawali dengan pergerakan kurs yang semakin jatuh. Harga rupiah semakin jatuh, menyebabkan kurs itu luar biasa bergejolak. Dampaknya adalah industri keuangan kesulitan likuiditas. Saya ingat sempat sampai pasar uang antar bank itu sampai bunganya sampai 100 di atas 100%. Bunga deposito sampai 68% saat itu. Deposito ya? Iya. Ini artinya kan memang uang di masyarakat sudah kering. Ditambah lagi dengan adanya kepercayaan mulai menipis, sehingga orang ya enggak ini lagi ke perbankan. Kemudian kenapa Bank Surya ini cepat dalam proses memburuk itu mungkin seperti yang Pak Heru tadi bilang bahwa cash flow-nya itu lebih banyak yang out daripada cash in. Jadi lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Kenapa begitu? Kan mestinya kan sebenarnya yang bisa menolong bank ini dalam hal cash in-nya adalah
pembayaran angsuran kredit yang masuk setiap bulan. Saya kan begitu. Cuma masalahnya kreditnya banyak macet yang dinikmati oleh grup. Sehingga mandek lah. Dan itu hampir 50% kurang lebih kredit itu ke grup. Nah, ini yang menurut saya. Tapi pada akhirnya memang kita menemukan bahwa kredit-kredit kepada grup yang mungkin ada yang bilang kredit topengan. Jadi sebenarnya yang nikmati itu adalah pemegang saham atau pemilik, tapi di atas namakan PTA, PTB, PTC. Setelah tak ada lain baru ketahuan. Orang besar dekat dengan kekuasaan. Jangankan kita yang pegawai rendah, yang di atas saya ketakutan. Kenapa saya katakan ketakutan seperti itu? Nah, tapi mungkin sebelum ke sana saya mau tanya mungkin, apa yang kamu ingat reaksi direktur utama waktu itu? Direktur utama sebenarnya sudah mulai agak mau lempar handuk sih waktu itu, karena dia bilang saya tidak bisa lagi karena pertama kan pemegang saham sudah lari. Sebenarnya kan Bambang Sutrisno itu kan sudah hilang. Waktu itu wakil komisaris itu pemegang saham juga. Iya, sebenarnya pemegang saham mayoritasnya itu yang muncul di permukaan adalah wakil Bambang Sutrisno. Kalau Pak Sutikatmono kan sebenarnya porsinya tidak terlalu besar, tapi kemungkinan besar dia yang ini yang di atas kertas itu Bambang Sutrisno, tapi yang realnya kemungkinan besar memang Pak Sutikatmono, karena memang waktu kita panggil kan Bapak pernah beberapa kali manggil, dan orangnya menurut saya itu sangat kooperatif. Dan menjelaskan apa adanya. Karena mereka pun juga akan merasa ditipu lah, dikerjain. Dia nggak tahu bahwa laporan-laporan yang masuk itu ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Itu dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia itu nggak pernah sampai ke dia. Itu yang artinya kalau Sabil ngomong begitu itu saya jadi teringat begini. Apanya Pak Sutikatmono itu memang kasihan gitu kan? Iya. Kasihan karena dia ditipu oleh direksi wakil komisaris. Dia waktu itu posisinya juga komisaris wakil komisaris. Tetapi ada suatu momen yang saya tidak bisa memilih. Belum tahu mereka. Jadi suatu hari ada koran neraca dan kemudian majalah Warta Ekonomi yang menyebut tentang masalah yang ada di Bank Syariah itu ada nama saya. Iya. Benar. Saya waktu itu ada di Inggris kursus syariah. Tiba-tiba ada fact dari perwakilan, saya ditunjukin ini ada. Sehingga kesannya seakan-akan rusaknya Bank Syariah itu saya ikut bertanggung jawab kan gitu. Sehingga saya bilang, wah ini siapa ini kan? Saya lihat di situ memang di majalah itu adalah hasil wawancara pengacaranya, pengacara pemegang saham. Sehingga saya bilang, oh nggak benar ini. Kasus itu menyebabkan saya gugat lah Pak Sutikatmono ke Pengadilan Jakarta Selatan. Sebagai nggak benar cerita itu. Jadi secara perdata saya gugat sebagai tergugat. Tetapi secara pidana beliau saya laporkan sebagai pencemaran nama baik. Kamu masih ingat nggak waktu kita diundang ke Indosemen mana? Oh sebelah sana ya kantornya. Iya. Gedung Indosemen. Iya. Kamu ikut waktu itu kan? Waktu kita ketemu dengan beliau. Iya. Saya ikut. Itu menarik. Jadi ketika Pak Sutikatmono saya gugat secara perdata dan saya laporkan secara pidana, beliau mengundang saya. Nah kalau mengundang saya karena ini urusan pekerjaan, bukan urusan pribadi, saya ajalah. Sabil, Dodi, satu lagi Pak Harwas. Ingat nggak? Harwas. Di gedung Indosemen. Yang menarik adalah kita berempat ini lewat di lift yang khusus.
Dilihat lift yang khusus sampai apa namanya jemputnya itu mengatakan, ini kasus apa Pak? Karena biasanya Bapak itu kalau ada tamu, tamunya datang duluan, baru Bapak belakangan. Ini dari pagi Bapak sudah ada. Gitu. Iya. Nah, saya ingat waktu itu kan kita atau saya ditawari untuk apa namanya diselesaikan, nggak usah ke pengadilan dan ke kepolisian. Sehingga beliau menawarkan kompensasi kepada saya. Nah, ketika menawarkan kompensasi itu, saya akan minta supaya ada apa namanya tertulis. Tapi beliau kan tidak mau dengan alasan menurut stafnya dia tidak diperkenankan untuk membuat tertulis. Saya enggan saya. Kalau begitu caranya nanti tidak ada tulis-tulisan, nanti saya bisa dituduh sebagai memeras gitu. Nah, akhirnya di situ juga terlihat bahwa bapaknya ini juga merasa tidak suka dengan pengacaranya. Karena kok ya gugatan saya ini kan akibat dia membuat pernyataan di koran dan majalah. Nah, tapi akhirnya karena beliau tidak mau menulis secara tertulis, ya akhirnya tidak terjadi itu. Masalahnya adalah ketika di pengadilan, pengacaranya kan mengatakan bohong itu. Kan saya cerita ada pertemuan dan beliau menawarkan kompensasi. Tapi di pengadilan kan pengacara bilang bohong itu. Nggak mungkin. Ya karena dia orang besar, kok ketemu dengan kere-kere kan gitu. Tapi kan waktu itu kan nggak kamu, Dodi dan Harwas saya jadikan saksi kan. Masih ingat ya? Sudah ingat. Sudah nggak ingat saya itu. Nah, disitulah ketika kamu, Dodi dan Harwas menjadi saksi yang menyaksikan bahwa ada pertemuan itu kan gitu. Nah, itulah pengacaranya agak sedikit. Tapi kembali lagi ibarat gajah lawan semut kan. Iya. Ya saya kalah lah di pengadilan itu, dan ketika mau banding saya tidak punya ongkos untuk banding, ya udah selesai sampai di situ itu. Nah, berkaitan dengan gugat menggugat atau pertemuan dengan Pak Sudiratmanto, apa yang kamu ingat? Saya malah agak bilang itu. Oh, enggak sih. Enggak ini yang saya kesan saya adalah Pak Sudiratmono itu orangnya sangat santun dan dia menyampaikan merasa ditipu juga. Iya. Sehingga iya. Sebenarnya mereka minta bantuan untuk gimana caranya supaya saya nggak ke bawah-bawah. Iya. Kira begitu. Iya. Makanya itu tadi ketika minta dikelirkan aja. Ya. Ketika di pertemuan itu kan saya bilang, Bapak, saya ini pegawai. Diberitakan di dalam koran dan majalah seperti itu. Jadi kalau saya menggugat Bapak, itu hanya sebuah pintu. Saya juga ingin mengklarifikasi diri saya. Saya itu seperti yang ditulis atau tidak. Karena kesan publik, apalagi keluarga saya. Oh, ini pasti banyak dapat uang ini. Dan dengan kasus Bang Surya itu. Jadi sama-sama Pak Sudiratmono juga merasa kepingin segera dikelirkan sehingga dia tidak terbawa kemana-mana. Saya juga kan. Ya saya harus dikelirkan. Saya ini sebagai pegawai. Nah, itu antara saya dengan Pak Sudiratmono. Antara saya dengan BI ada cerita lain. Ya, kalau itu saya ingat tuh. Nanti kamu ceritain saya. Cerita lain itu begini. Karena yang saya gugat ini orang besar dan orang yang berkaitan dengan kekuasaan, saya dilarang ini untuk tidak boleh menggugat. Gitu. Tetapi waktu ini menariknya, saya dipanggil oleh SDM, DPI, bukan SDM dulu. DPI malah nggak pernah saya. Jadi saya dipanggil oleh SDM waktu itu Pak Maskan. Nah, ini nggak tahu, ini jalan Tuhan ya. Sebelum masuk ke ruangan kepada apa namanya dulu itu, dirut atau apa dulu pangkat itu jabatan SDM dari SDM BI itu, saya ke toilet. Lah ketika di toilet itu saya ketemu Yunus Hussein. Yeah. Yunus Hussein dari DHK. Tiba-tiba Yunus bilang begini, udah terusin aja.
Apa ini? Enggak. Rupanya Yunus sudah tahu kan. Dia dipanggil bertiga itu supaya saya menggagalkan gugatan gitu. Nah, jadi karena saya tahu pertemuan itu tujuannya itu. Begitu bertiga di Rut SDM Yunus Hussein saya. Nah, saya ngomong kan, siapa yang sekarang membersihkan nama saya? Kalau di koran seperti itu. Institusi tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba Pak Dirut SDM itu mengatakan gini, oke, kalau Pak Heru tidak mau mencabut gugatan itu, saya akan lapor Pak Gubernur. Rupanya itu hanya ingin nakut-nakuti saya mau ke atas loh, kan gitu. Saya bilang loh, ya terserah saja Bapak Gubernur. Jangankan Gubernur melarang saya. IMF pun kalau melarang saya tetap gugat. Karena itu membersihkan saya. Yang mana yang bener ini? Nah itu. Jadi dari sisi saya dengan Pak Sudikat mau ada momen seperti itu, dari sisi saya dengan BI seperti itu. Jadi petinggi-petinggi BI itu merasa mungkin ketakutan kalau saya menggugat itu. Padahal mestinya ya baguslah. Saya itu salah apa enggak? Seperti yang diberitakan. Nah, di dalam hal ini apa yang kamu ingat? Yang saya ingat itu Pak Heru kan akibat namanya terbawa di koran itu sampai minta beberapa kali pertemuan dengan petinggi Iya. untuk menyampaikan mengklarifikasi tentang kasus tersebut. Itu hanya itu yang saya ingat. Dan ini yang cerita saya sempat mungkin karena kedekatan kita, saya sempat digelari sama Pak Heru tuh orang Makassar penakut. Jadi waktu itu saya ingat saya diajak sama Pak Heru ketemu dia direktur. Malah yang saya itu DPI. Ketemu direktur DPI mau ya. Direktur DPI. Ketemu dengan direktur waktu itu. Enggak, saya enggak ikut karena saya bilang nanti saya kamu yang nggak mau. Ya Bapak, orang kecil saya lebih kecil lagi kan. Jadi saya baru merintik kira saya istilahnya melawan. Dan yang saya ingat waktu Bapak dari sana itu mereka Bapak Heru nantang kepala DPI. Kita sama-sama sumpah pakai Al-Quran. Iya, udah kayak kita ke lapangan. Iya, saya ingat betul itu. Lupa ya. Pak Heru itu nantangin sama DPI untuk disumpah pakai Al-Quran. Kita di lapangan katanya. Itu yang saya. Kalau nggak salah, kan saya diajak, saya nggak mau. Saya bukan nggak mau, saya takut. Yang ikut itu malah Agus Fajri. Agus Fajri. Ada di tim kita. Enggak, saya nggak tahu apa hubungannya kenapa dia Pak Heru. Karena itu. dia waktu itu. Jadi waktu saya dapat fax, saya ada di London itu dengan Agus Fajri. Jadi bertiga saya melihat Fajri yang main kalau itu waktu ke DPI itu. Mungkin waktu saya di London lagi kok gameng itu mungkin Agus tahu ya. Iya. Tapi apapun itu yang saya istilahnya salut atau ya secara pribadi saya kagumi Pak Heru. Tidak ada rasa takut dengan pimpinan sepanjang itu Pak Heru merasa benar. Tidak ada rasa takut untuk melawan dalam artian positif bahwa sebenarnya kan Pak Heru lebih kepada saya tidak melakukan apapun apalagi yang dituduhkan di situ. Yang kedua saya ingin diklarifikasi, saya ingin dibersihkan. Kira-kira yang saya tangkap arahnya ke sana. Apalagi kan saya kan juga terbawa-bawa di situ. Cuma kan saya anggap saya ini baru staf. Pak Heru kan udah di tengah jalan. Maksud saya udah di level menengah kan. Tapi waktu itu saya itu tidak ingat kepangkatan. Iya, saya juga ingat saya ini kerja sungguh-sungguh lah. Itu tadi uang selama memeriksa saja kayak makan sendiri ya, bahkan sampai kementerian lain itu nggak kuat hanya gara-gara makan siang makan sendiri. Kok di koran dikesankan seperti kita ini atau saya paling tidak ikut menikmati ini Pak Heru, kalau saya boleh bilang bahwa
reformasi tentang integritas di BI itu, Bapak itu sebenarnya banyak jasanya. Karena satu-satunya pegawai yang berani menyampaikan depan pimpinan. Salah satunya itu bahwa Bapak itu selalu merasa nggak nyaman kalau merisetor kita ditraktir. Ya. Sehingga budaya itu mau dihilangkan. Dan itu Pak Heru sampaikan beberapa kali forum. Pertemuan dengan Dewan Gubernur. Saya ingat betul itu. Waktu ketemu dengan Pak siapa namanya Pak Nasution itu. Anwar Nasution. Apa Waktu itu jabatannya kan deputi senior. Iya, deputi gubernur senior. Itu yang sempat saya lihat tuh Pak Heru sempat menyampaikan tentang itu budaya di traktir makan itu kalau bisa dihilangkan. Dan alhamdulillah sejak 98 itu hilang. Bahkan ada yang kalau tidak salah ada audit yang pernah bilang itu kan mertuanya Pak Heru kan di apa namanya sebagai apa di salah satu banknya. Dia merasa terganggu sejak BI tidak mau lagi di traktir. Mereka nggak nyaman kalau berhubungan dengan bank ini. Tapi dengan hilangnya itu semua auditor atau pemeriksa bank itu malah kalau pulang tegak palanya. Karena mereka sudah tidak ada lagi beban-beban yang bisa merusak integritas kita. Karena itu kan sebenarnya budaya. Nah, untuk mematahkan itu butuh orang yang istilahnya yang berani ngomong dan tidak takut tidak naik pangkat. Nah, itu saya lihat ada di Pak Heru. Benar Pak? Bapak itu mesti dicatat di lembaga itu bagaimana kita menegakkan integritas dan hanya ada beberapa orang yang berani speak di pertemuan-pertemuan besar. Kalau kamu menyinggung itu, Bill, yang keluarga tadi, itu saya tuh baru di usia saya yang ke-70 ini. Artinya ketika pertemuan kalau dengan keluarga terus diungkit itu baru ini. Ya itu cerita itu dari petinggi bank X mengeluh cara begitu ya. Ya, bagi saya itu nggak peduli itu keluarga, tidak peduli itu siapa, tapi ketika hasil temuan itu seperti itu ya itulah ya. Nggak usah dihubung-hubung dengan keluarga atau apa. Kita itu kan omong kosong. Ya seperti waktu saya ngomong di pertemuan dengan Anwar Nasution itu tuh. Dan ini Pak, mungkin kalau saya boleh bilang bahwa budaya itu ternyata itu XBI yang di OJK itu ke bawah-bawah. Sehingga kita, mohon maaf, kita kelihatan jomplang masalah integritas dengan yang dari instansi lain. Bagaimana? Artinya masih kuat orang BI untuk bersih. Sementara yang dari lain ini yang untung saja kalau saya bilang kalau di presentasikan mungkin kita 60%-an yang lain 40% sehingga yang ingin diruntuhkan itu adalah budaya itu yang bisa diterapkan juga di OJK. Kamu pernah nyebrang ikut OJK? Iya, saya pensiun OJK. Oh, kamu pensiun OJK? Iya. Oh. Nah, kalau kamu ngomong begitu ya, saya jadi sedih. Sedih saya itu begini. Setelah saya pensiun, kan saya pernah menjadi komisaris Bank BPD, kan? Iya, di Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau exit meeting dengan teman-teman OJK, itu saya komisaris utama, mestinya kan membela bank. Ya mohon maaf, membela bank baik salah maupun benar. Ya, saya tidak mau begitu. Iya. Jadi kalau exit meeting dengan teman-teman OJK KR4 itu seakan-akan saya ini OJK hanya gitu. Iya. Bukan apa-apa, karena ya mohon maaf ya. Di mana-mana saja biasanya kalau orang mantan petinggi Bank Sentral dijadikan komisaris, itu biasanya mohon maaf dijadikan gempa. Iya.
untuk melawan kekuasaan kan ya. Misalnya tidak mau begitu, posisi saya ini pengawas internal gitu kan. Nah, mestinya OJK itu kan lebih gagal lagi. Ya mohon maaf. Sehingga saya itu mikir begini. Ya karena saya banyak kenal dengan teman OJK kan, saya senantiasa ngomong jangan begitu. Istilah saya itu begini. Saya komisaris ibarat tubuh, saya itu darah putihnya. Jadi kalau ada penyakit ditawarkan gitu loh. Tapi bisa juga saya tidak mampu menawarkan sampean yang menyembuhkan gitu. Tapi itu di dalam prakteknya susah, sehingga saya kadang-kadang mikir begini. Inilah kelemahan kekuasaan. Dengan apa ya? Dengan ewo pakai ewo. Ya bayangin saja, teman OJK KR itu, kalau di daerah yang diawasi kan BPD. BPD itu pemegang sahamnya itu adalah gubernur. Betul. Bagaimana mungkin kepala KR ketemu penguasa di setempat yang itu satu. Yang kedua, ya biarin saja didengar oleh banyak orang bahwa secara psikologi seperti itu. Jadi sudah ada secara keuangan dulu zaman kita di BI mereka itu biaya sial. BI kan? Iya. Nah, sekarang kan urunan. Sehingga ada ya karena kamu mantan di OJK. Iya. Ada teman saya yang sampai keluar. Enggak, kalau saya sebut kamu pasti tahu orangnya. Dia merasa gini, kalau saya meriksa terus kemudian menemukan sesuatu, saya jadi gak enak, Pak. Kenapa? Saya menemukan sesuatu, saya harus mengingatkan, iuranmu belum kamu bayar. Ya kan? Ya, tapi itu urusan OJK lah. Iya. Saya hanya ingin bernostalgia waktu saya dan kamu di BI. Kira-kira apa lagi, Bil? Berkaitan dengan Bang Surya yang kamu ingat? Setelah diberitahukan bank ini dilikuidasi, yang saya ingat itu ini ke Pak Heru ya. Saya lihat dan saya kaget waktu pengumuman Pak Heru panggil saya sama Dodi kalau tidak salah, masuk ke ruangannya memberitahukan bahwa Bang Surya dilikuidasi. Dan saya kenal Pak Heru orang yang keras dalam artian positif tegas. Tapi saat itu Pak Heru menangis. Ya, saya tanya kenapa menangis. Bapak bilang saya sedih sama pegawai yang ada di sana. Mereka menanggung banyak keluarganya. Mereka mau kemana? Mau kasih makan apa anak saya? Kira-kira gitulah. Di situlah saya saya juga mengagumi bahwa selain kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, rasa kemanusiaan juga ternyata juga tersentuh. Bahwa ketika Bang Nini kan, saya ingat betul bahwa waktu itu diumumkan ada 16 bank yang dilikuidasi. Salah satunya bank yang di bawah pengawasan kita itu Bang Surya, ada dua sebenarnya di kita itu Bang Surya dan Bang Intang. Iya. Di situ saya lihat Pak Heru yang galak kok tiba-tiba sedih dan ya itulah komentarnya bahwa saya teringat sama pegawai-pegawai yang ada di sana dan belum tentu mereka berbuat salah. Itu Bel. Jadi kenapa saya itu terus terang saja begini. Ketika saya menjalankan tugas, saya harus tegas. Karena di dalam pikiran saya itu yang melakukan kebijakan itu kan level atas. Yang di bawah itu kan tidak tahu kan. Betul. Ini kalau ada apa-apa, itu aja di dalam kepala saya. Mereka itu ikut menanggung. Makanya ketika Sabil mengatakan, begitu saya manggil teman-teman memberitahu bahwa pengumuman Bang Surya dilikuidasi, saya di kepala saya itu begini, loh terjadi apa yang saya khawatir dulu. Jadi memang ini Pak, kalau yang paling berkesan saya juga dalam proses krisis moneter dan mengawasi bank-bank yang bermasalah, kita itu kan
mulai sore sampai kadang-kadang jam 1 baru kita pulang. Karena kita tidak akan pulang sebelum seluruh bank yang kita awasi itu sudah menutup kalah clearingnya. Sudah menutup kalah clearingnya, dan itu kan yang akhirnya kalah clearing itu yang membuat rekeningnya bersaldo debit, yang akhirnya kita bilang kita sebutnya BLB. Ya, akhirnya kita sebut BLB karena itu menjadi kewajiban bank, karena memang Bank Indonesia menalangi itu. Jadi setiap penarikan harus, terutama kalau penarikan kas itu oleh cabang-cabang, kan mereka ngambil kas di BI kemudian mendebet rekeningnya, sementara uangnya sudah nggak masuk. Iya. Omong-omong itu mengingatkan saya begini. Karena jam kerja itu tidak pasti, kita sampai malam-malam. Karena rumah saya Ciputat, saya kan akhirnya kos di tanah Kampung Bali. Iya. Itu dari segi pribadi. Dari segi mengenai kamu skala clearing tadi, saya sempat diperiksa di Gedung Bunda. Yang meriksa saya Antarsari Ashar. Gara-garanya apa? Dari memo-memo yang ada, untuk istilahnya dulu kan membirukan bank. Ya, jadi bank kalah clearing, terus kemudian bank apa saja yang kalah clearing hari itu, kalau kalah clearing kan itu darahnya bank udah mati kan, nggak ada darahnya kan gitu. Sehingga kita membuat bank apa saja, terutama Deten kita, yang parap itu saya. Hanya gara-gara saya parap itulah, saya dipanggil ke Gedung Bunda. Karena saking seringnya saya dipanggil, saya itu bertanya kepada yang memeriksa. Ini yang tanggung jawab itu yang parap, apa yang nggak ada tangan? Iya. Apa jawab? Loh, yang tanggung jawab itu yang tanda tangan. Tapi karena sampean parap, maka sampean bisa dituduh memberi informasi yang menyesatkan kepada yang tanda tangan tadi. Logika itu masuk akal. Kenapa? Karena di dalam birokrasi hierarki, kita sebagai pengawas mengusulkan yang atas tanda tangan dan itu masuk akal. Bisa saya dituduh sebagai memberi informasi yang menyesatkan. Tetapi saya beritahu kepada yang memeriksa, situasi normal kayak begitu. Ini situasi tidak normal. Kami pegawai itu setiap hari jam 2, jam 3 itu nunggu rapat Dewan Gubernur. Itu dulu kan ada evening morning itu kan, rapatnya itu. Kita menunggu rapat, nanti dari hasil rapat itulah baru ada perintah. Bank A, B, C, D ini harus dirubah. Jadi jaksa pemeriksa itu baru mengetahui bahwa bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Makanya dengan penjelasan saya seperti itu dia baru, ya kalau bawah nggak percaya, periksa saya. Risalah-risalah rapat setiap hari itu. Jadi itu instruksi dari atas ke bawah. Karena situasinya 1998 itu kacau. Iya, kalau keputusan bank boleh bersaldo debit kan memang keputusan Dewan Gubernur. Itu. Karena kalau tidak, dari dulu bank ini kolab. Mati, jadi istilahnya tanpa dilikuidasi pun udah mati. Itu juga ada pertanyaan seakan-akan, orang cari kredit susah kok ini gampang, gitu kan. Ya saya cuma bilang begini Pak, pada awalnya itu tidak ada uang cash. Kan bayangan orang-orang itu, ada uang cash ke bank-bank itu. Nggak ada. Jadi di dalam situasi clearing itu kan antara bank itu tagih-menagih. Jadi kalau dalam keadaan normal, bank kalah clearing itu biasa. Tapi begitu dia kalah clearing, dia itu akan utang kepada bank yang banyak uangnya. Itu dalam situasi normal. Tapi situasi saat itu tidak normal.
maka mayoritas itu tidak salah kalau keliru terus kemana? Ya ke bank sentral lah sebagai the last resort. Betul. Nah, situasi itu yang kadang-kadang oleh publik dipahami tidak seperti itu. Iya, itu yang disebut BLB karena kan bank diberi kebijakan untuk bersaldo debit kan. Jadi uangnya misalnya sudah 10 mau narik 100. Jadi kan minus ini 90. 90. Besok lagi begitu, besok lagi akhirnya Itu tadi kalau situasi normal itu dia sendiri utang di antara sesama betul. Di pasar ruang antar bank. Iya. Tapi karena waktu itu mayoritas bank itu bodoh iya, jatuh ya bank sentral lah sebagai the last resort. Itu yang dengan penjelasan seperti itu saya tidak dipanggil lagi. Tapi itu nanti ada cerita yang lain ya. Tapi saya hanya ingin mengklirkan. Tapi ini Pak Heru, saya mungkin tambahkan ya tentang Pak Heru di ini. Waktu saya menjadi diundang menyusun BAP tentang Bank Surya di Kejaksaan, kan saya sebutkan atasan-atasan saja. Atasan siapa, atasanmu, saya sebutkanlah semua. Itu mereka semua panggil. Terus ketika Pak Heru dia bilang itu nggak usah nyusahin, kata iya saya ingat sampai jaksa ngomong gitu, nggak usah panggil itu. Ini menarik karena di hari tua saya baru dengar. Jadi kamu mengusulkan saya dipanggil. Panggil dia. Terus kata jaksanya nggak usah panggil itu nyusahin kalau. Iya, saya ingat betul itu. Karena kan waktu itu kan yang bagian akunting BI kan itu saya sebutkan juga Pak siapa namanya itu Pak Heru kenal itu yang sempat yang Betawi itu. Saya nama-nama lupa saya. Nah kamu sebut. Kenapa saya lupa namanya Bapak itu? Ya pokoknya ya, kepala akunting BI, direktur akunting BI. Saya sebutkan kan dia sempat marah dipanggil juga kejaksaan. Iya. Kenapa Pak Heru kan saya bilang justru yang lebih penting Pak Heru Pak karena dia itu atasan langsung saya. Iya, sempat dia bilang itu nggak usah dipanggil, nyusahin kau gitu. Ya itu Bapak nggak dipanggil. Cuman Pak Nana karena kan sampai ke level. Saya baru dengar saya. Iya. Jadi terkenal di sana. Kamu berapa kali? Di Gedung Bundar. Di Gedung Bundar ya? Iya. Saya di Gedung Bundar itu sampai mungkin ada 10 kali Pak. 10 kali. Apinya kan banyak. Betul. Iya. Sampai di sana lah itu kan waktu itu saya sempat ditanya apa itu BLBI. Jadi saya cerita dulu tentang kronologisnya. Mulai awal terjadinya di awal dengan saldo debit tadi di Giro Bank di Bank Indonesia itu yang akhirnya disebut BLBI. Tapi kamu nggak ingat siapa yang ngomong jangan dipanggil orang itu nyusahin? Jaksanya. Nggak ingat siapa nama nggak ya? Saya lupa. Tapi itu jaksa itu orang. Oh itu kalau itu yang kamu sebut itu ada kelanjutannya ketika saya di Makassar. Iya, itu nanti dari cerita lain lah ya. Tapi paling tidak yang Surya dulu. Selain itu apa lagi yang kamu ingat? Yang ketika saya di Kendari kan itu kan sebelum kan disidangkan, saya sudah dipindah ke daerah. Di sidang kemudian saya dipanggil jadi saksi. Dan itu saya koordinasi ke Pak Heru. Pak Heru saya mau jadi saksi di pengadilan Jakarta Pusat. Nah, terus saya bilang kalau datang ke Jakarta sebelum ke pengadilan singgah ke ruangan saja. Saya sempat ke Bapak dan alhamdulillah saya didampingi sama dan Pak Heru temani saya ke sana. Saya didampingi sama DHK. Salah satu pertanyaan yang saya ingat itu tapi itu sebenarnya kayak nyindir lembaga kita Bank Indonesia. Dia sempat bilang begini ininya. Hakimnya dia bilang, wah saudara sengaja pindah ke daerah ya supaya nggak dipanggil untuk ini. Dikira saya menghindarlah kira-kira begitu bahasa ininya ngeledeknya. Tapi saya jawab
bahwa sebenarnya kan kepindahan itu adalah kebijakan organisasi kami. Yang kedua, lembaga Bank Indonesia itu sebenarnya tidak melempar karena buktinya mereka membiayai saya ke situ untuk hadir memberikan kesaksian. Itu yang saya ingat betul, itu pertanyaan yang sedikit menohok. Kemudian yang pertanyaan yang paling ini juga yang saya ingat tentang kasus Bang Surya ini adalah terkait dengan kredit macet yang dia tanyakan hakimnya itu sama jaksa itu apa yang dimaksud dengan kredit macet dan kenapa menjadi BLBI, kenapa BLBI-nya semakin membesar. Jadi saya jelaskanlah waktu itu kan bank itu kan ada namanya cash inflow dan cash outflow. Cash inflow-nya itu kan dari pembayaran pihak ketiga, terutama dari kredit atau pinjaman. Nah, di bank ini pinjaman itu mayoritas sudah macet. Ya di rumah itu ada grup. Karena tidak ada dana masuk, otomatis kalau uang bank kan nggak ada lagi uangnya, sehingga mendebet gironya di Bank Indonesia. Jadi BLBI-nya semakin meningkat. Itu yang ini. Jadi kalau andaikan sebenarnya kredit terutama kepada grup tidak ada macet, mestinya dananya aman, nggak ini. Itu kamu kalau ngomong begitu, ketika saya di Makassar, saya itu ditanya oleh mahasiswa. Iya. Jadi demo, Iya. saya masukin ke ruangan, saya tanya itu, apa tujuanmu demo itu? Yaitu tadi, kita rakyat itu kalau kredit susah. Iya. Ini kok obral-obralan. Ya itu tadi, kembali lagi saya ceritain tadi. Lembaga clearing, tagih menagih, kalau dalam keadaan normal, bank rugi itu atau kalau clearing itu biasa, tapi bisa diselesaikan sendiri. Iya, betul. Ketika itu semuanya jatuh, maka bank sentral yang maju sebagai lending the last resort. Apa risikonya kalau bank jatuh? Bank collapse. Dia akan collapse. Kolek dan banyak, Iya. itu hancur negara ini. Betul. Karena apa? Ekspor impor nggak jalan. Iya. Ketika saya ngomong ekspor impor itu mahasiswa ada yang ngomong begitu. Kalau urusan ekspor impor itu kan urusan orang-orang yang punya uang besar, gitu. Saya tanya begini, kamu makan tempe, makan kedelai, itu impor. Iya, betul. Bahan-bahan makanan pokok saja, gula kita impor. Iya. Kalau semuanya itu bank hancur dan bank sentral tidak ikut, makan apa? Maka hancur rakyat ini. Nah itu jadi bayangannya kalau impor itu ya mobil apa? Sampai akhirnya ketika dia sudah mulai agak turun. Tadinya kan orang Makassar kan keras-keras. Iya. Ketika demo itu, kita agak turun, saya yang agak naik. Setelah kamu, jadi itu tadi, jadi BLBI itu tidak ada uang cash. Enggak. Pada asalnya itu hanya membirukan administrasi. Betul, dia membuat saldo. Tahap berikutnya baru ada uang cash. Nah, perkara kemudian ada uang cash itu diselewengkan oleh pemilik atau pengurus bank, Iya. itu hal yang lain. Tapi secara awalnya itu tidak ada begitu, itu untuk menyelamatkan republik ini. Tapi ketika ada penyelewengan ya harus ditindak yang nyeleweng itu. Iya, iya. Nah, itu kayaknya mahasiswa Makassar itu mulai turun, langsung saya banting dia. Pulang dari sini yang bapaknya pejabat, tanya kepada bapakmu, dari mana uang membiayai hidupmu? Jadi kamu jangan demo saja, tarik keluargamu sendiri. Saya jadi, saya dikejar sampai ke Makassar. Ayo Bel, kembali lagi ke Bang Surya, ada lagi nggak? Yang saya mungkin terakhir sampai saya ini sudah di daerah masih dipanggil untuk menjadi saksi. Itu yang paling yang saya ingat itu di kamu waktu itu Kendari. Kemudian datang ke sini untuk ini dan iya saya memang ketemu Pak Herdan, memang saya koordinasi kan, saya khawatir saya tidak terlalu paham tentang seluruh beracara di pengadilan, makanya saya juga ya kita itu semuanya sama pengalaman yang tidak pernah kita duga. Iya. Mungkin nanti kalau kamu ingat, kamu tambahin ya. Iya. Nah, saya menginjak yang kedua, Bel. Iya. Yang kedua waktu kita memeriksa Bang, saya ingat betul, kamu meriksa kredit.
Saya juga tidak sengaja waktu itu. Tiba-tiba kok melihat berkas banyak itu. Kan saya tanya ke kamu, apa yang kamu periksa ini? Kok berkasnya banyak? PT, pemiliknya, dan Ya, ya. itu ya. Waktu saya tanya ke kamu, kolektibilitasnya apa, Bil? Lancar, gitu kan? Saya ya biasa-biasa saja. Tapi begitu di samping itu ada tumpukan bilia deposito, Iya. begitu saya lihat bilia depositonya milik, sehingga saya mempunyai pikiran lain. Loh, kalau nggak salah, utangnya itu 20 miliar. Iya. Bilia depositonya 24 miliar. Iya. Sehingga logika saya, loh, ini uang hilang ini. Satu. Kedua, apa hubungannya swasta PT dengan lembaga negara? Sehingga waktu itu saya mengambil keputusan jangan dilancarkan. 3, diragukan. Kan jadi rame kan? Apa yang kamu ingat? Harusnya sih udah ya. Yang Cuman saya ingat waktu saya sampaikan ke Pak Heru tentang hari itu kredit kepada karena ya Bapak itu langsung bereaksi keras. So, nggak bisa nih. Uang negara dijaminkan untuk kepentingan swasta. Itu yang saya ingat. Udah, ini harus istilahnya diberi catatan. Terus kemudian kolektivitasnya disesuaikan. Mungkin yang membuat, kan ada buntutnya itu kan. Kalau tidak salah ini yang membuat Pak Heru sempat hilang di peredaran. Sempat hilang di peredaran karena kan siapa yang tidak kenal. Kemudian kita mencoba mengungkapkan, barangkali kita banyak mengadu. Oh ini Kamu ingat suasana kamu waktu itu bagaimana? Kamu ingat? kan sebenarnya waktu itu kan dalam proses penyihatan juga kan. Iya. Sedang penyihatan sehingga kita sangat sangat berhati-hati melihat tentang penyaluran kredit. Penyaluran kredit ya termasuklah yang sebenarnya yang saya ingat tuh di dua kasus itu yang pertama tidak judiknya. Yang kedua ada juga kredit fiktif sebenarnya. Tapi bukan kredit fiktif, sebenarnya kredit real disalurkan tapi dijamin oleh deposito rekening koran milik yang tidak salah itu, dan ternyata itu palsu. Rekening koran itu palsu. Palsu dan itu adalah pekerjaan pondok besarnya, dan memang akhirnya kita jadi gini. Dulu ketahuannya itu, saya ingat betul tuh, ketahuannya itu adalah perusahaan penerima kredit dari Bambu itu adalah perusahaan kontraktor yang mengerjakan hanya proyek-proyek 1 miliar, 2 miliar. Kok tiba-tiba mengerjakan proyek ratusan miliar? Kemudian atas proyek-proyek yang dia dapatkan ratusan miliar itu diajukanlah kredit jaminan giro dari, dan ternyata belakangan kita tahu bahwa giro palsu, dibuat sama pelaku pemohon kredit sama bekerja sama dengan komersial, dan akhirnya kreditnya Kamu ingat nggak dulu ketika jaminan swasta dijamin oleh lembaga negara itu dipersoalkan di dalam rapat direksi, ingat yang kita dipanggil? Iya. Kan kemudian salah satu direkturnya itu masuk, maaf saya baru dapat telepon dari bos bapak-bapak bahwa kita tidak boleh membicarakan masalah itu, ingat nggak itu? Kan saya langsung bilang, bos saya itu di kantor, di sini yang jadi bos tertinggi saya karena saya ketua tim.
Dan ternyata ketika di kantor saya klarifikasi itu kan bohong, kan? Bahwa bos kita tidak ngomong apa-apa kan. Saya cuma ingin supaya Di rapat itu kan sempat Pak Heru bersitegang sama salah seorang direktur termasuk iya di rootnya kan. sampai saya bilang Pak kita iya saya meskipun saya pangkat rendah saya ingatkan Pak Heru Pak jangan kita apa seperti anak kecil lagi berantem di Ya karena tidak masuk akal gitu. Iya. Ketika yang dibahas itu kan kasus. Tapi kan kemudian dia meminjam kekuasaan. Dan seakan-akan kekuasaan itu bisa disetir oleh dia gitu loh. Padahal itu hanya karangan dia. Ketika saya minta data tidak dikeluarkan, kan saya masuk ke ruang direksi itu sambil saya tunggu. Baru ketika saya telepon ke bos, saya tidak akan keluar dari ruangan ini sampai datanya diberikan. Baru data itu dikeluarkan kan. Jadi dan saya paling tidak ditakut-takuti dengan komisaris utamanya kan. Jadi ingat siapa nama komisaris utama? Oke. Tokoh terkenal dari ABRI. Seakan-akan komisaris utama itu orangnya begitu galak gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke dalam, dia orang baik. Dan namanya Herlambang kalau nggak salah. Orangnya baik, santun, bahkan dia terima kasih kayak Pak Susu tingkat mono. Bisa, Mbak. Jadi ternyata kita ini hanya dipetundangi oleh para pelaksana saja. dijual namanya. Dijual. Membuat saya tidak mau terima lah. Khusus masalah ini, ketika situasi sudah mulai menegang, yang saya ingat itu begini. Saya dipanggil, ya rupanya mereka kan lapor kemana-mana kan. Nah, saya dipanggil oleh seseorang petinggi kita, yang petinggi itu mengatakan kepada saya yang membuat SE ini. Dan benar, kalau kredit dijamin dengan cash collateral, itu lancar. Ya saya bilang, saya juga bisa memahami itu. Cuma pertanyaan saya, bolehkah swasta dijamin lembaga negara? Ya, itu yang saya Itu yang jadi persoalan saya. Itu kan sama saja dengan saya kredit kepada bank, terus dijamin stabil dengan cash collateral, dilancarkan, ya nggak apa-apa. Oh, sama-sama swasta. Tapi ini swasta dijamin oleh lembaga, itu yang jadi persoalan saya. Jadi beliaunya ini yang mengatakan saya yang membuat SE-nya itu, saya pertanyakan itu. Apakah ketika SE ini dibuat seperti itu, dijamin siapapun boleh? Jadi ternyata kan tidak bisa selesai terus itu kan persoalan, sampai akhirnya pada suatu hari saya didatangi di gedung yang kebakaran itu gedung A. Ya. Yang kebakaran gedung A ya. Berarti kita di gedung B ya waktu itu, lantai 18 kan. Coba saya waktu itu heran kok saya sendirian. Jadi rombongan dari itu datang, saya temui sendiri. Kalau Dodi saya tahu. Dodi waktu itu menjadi ketua panitia, kan ada raker ini. Dia di gedung A itu kan. Kamu kemana tuh? sudah tidak ingat itu waktu. Karena saya merasa waktu itu saya sendirian. Begitu lagi asik-asiknya membahas itu, tiba-tiba gedung itu kan kebakar, api sudah mulai meninggi. Bubarlah pertemuan itu sampai sekarang. Jadi memang maksud saya cuma beginilah, cerita-cerita ini adalah paling tidak kepada anak keturunan saya nanti, karena seluruh koran, majalah itu saya arsip dengan baik. Bahkan saya laminating itu. Nah, supaya ketika besok mereka itu melihat dan membaca dengan pertemuan ini, dia tuh bisa nyocokin gitu. Oh, begini posisi bapak saya. Karena kalau membaca itu jelek banget posisi bapak. Iya, kalau apa namanya, Pak Heru itu memang apa ya, ketika sesuatu yang dia lihat itu salah,
apapun resikonya dilabrak itu yang apapun resikonya dilabrak. Dan saya ingat betul kita sudah mohon maaf sudah seperti anak kecil berantem di rapat antara Pak Heru dengan direksi. Saya sampai kayak mendengar. Tapi ya menurut saya Pak Heru mau menegakkan kebenaran bahwa ini harus segera diselesaikan karena ketika kredit ini macet, deposito dicairkan, maka uang negara hilang kan sebesar 20. Ini mati oleh orang ini. 20 M, jaminannya 20 M. Jadi kan Itu kan sudah plus bunga itu. Nah iya uang hilang. Antisipasi Uang betul. hilang. Jadi sama dengan ngambil uang negara. Iya gitu. Atau mungkin gampangnya begini, mau ngambil uang dengan dimediasi oleh bank dengan perantaraan kredit, udah macet. Iya. Itu kan teknik dan montase Iya. seperti itu. Jadi bank itu dapat bunga, si dua pengusaha ini Dapat modal 20 miliar. 20 M. Iya. Itu. Jadi sebenarnya udah apa ya, masalah ini jelas sekali bahwa mau dikorupsi. Ya sudah terang. Cuma karena ini dekat dengan kekuasaan, orang pada ketakutan gitu. Padahal semuanya aslinya yang mati ya mati sekarang ini kan. Tapi yang saya belum pernah dengar ceritanya Pak Heru itu ketika Bapak itu diambil oleh ini untuk akibat kasus ini kita angkat, kita permasalahkan. Terus dugaan saya itu yang membuat Pak Heru itu diambil. Terus Bapak itu bagaimana prosesnya, diambil di mana, terus berapa lama, terus waktu dibawa kemana itu diapain? Jadi begini, kalau kamu tanya itu, jadi saya merasa umur saya ini umur hadiah. Iya, bonus ya. Kalau dipikir kasus itu kan berapa 40 tahun 20 tahunan lah ya. Iya, 98 lah katakan 98 itu kan sampai sekarang ya. Sudah puluhan tahun kan gitu. Jadi kalau kamu tanya apa yang terjadi, jadi ingatan saya begini. Saya itu kalau pergi ke kantor, ke Tamrin, saya itu naik gojek ke pasar, tempat angkot. Jadi biasanya turun dari gojek, saya narik angkot. Ketika saya turun dari gojek itu, tiba-tiba ada orang di samping saya berdua begini, kiri kanan gitu. Terus saya digamit begitu. Sudah, apa ini kan gitu. Feeling saya itu sudah nggak enak saya. Sudah saya ikut. Jadi nggak melawan, nggak melawan saya. Saya dimasukin ke angkot. Oh, ke angkot juga. Good morning, Lo. Nah, ketika saya masuk angkot itu, tiba-tiba kepala saya ditutup. Saya hanya melihat itu UIN. Jadi kan angkot saya itu rutenya kan dari Ciputat ke lewat UIN ke apa namanya, biasanya itu sampai ke itu Senayan situ. Nah, saya pindah angkot lagi naik. Jadi biasanya itu dari Senayan itu sampai lewat Tamrin baru Kebon Sirih saya turun biasanya gitu. Tapi itu digamit orang, saya turun dari situ naik angkot, masih ingat saya. Naik angkot yang saya lihat itu UIN, setelah UIN itu saya ditutup. Tiba-tiba saya diturunkan gitu kan. Pindah mobil. Iya. Nah, di mobil itulah pertanyaannya itu berkaitan dengan kasus itu. Gitu benar ya. Ya, itu Dan kalau saya ingat, kalau mereka orang yang bertanya itu ngerti, Wah. Artinya bukan orang ngawur. Kalau kata Yunus Husain kan ini preman kan gitu, yang nangkep saya itu. Iya. Enggak, kalau menurut saya. Wong dia itu pertanyaannya itu ngerti masalah gitu. Iya, iya. Berarti bukan preman ya. baik. Semalam itu. Iya. Yang saya ingat itu ditanya itu aja. Kiri kanan gitu, nanya yang kiri kanan. Tapi nggak dikasari ya. Enggak. Jadi di kanan tanya. Memang kan itu tadi saya katakan ini bukan preman. Ini orang ngerti.
tanya itu kiri kanan sampai pada suatu saat berhenti, tiba-tiba saya diberi apa namanya McD, roti, Makanannya. makanan dan minuman gitu. Udah ya, ya saya mah gini saya kan saya masih ingat itu kan saya makannya begini. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang saya ingat itu begini. Saat itu ada kasus Yang tokoh di Papua yang orangnya besar, siapa namanya itu, yang mati ditarik, jadi dia diambil orang, dia ditarik pakai tambang itu, cekik tambang. Berita saat itu yang sedang populer itu itulah yang ada di kepala saya. Duh, sebentar lagi saya masih ingat itu. Kalau ingat begitu itu ternyata saya juga bisa menghadapi proses kematian dengan baik ini. Saya cuma oh ya nggak apa-apa kalau ini jatah saya. Karena saya ingat orang itu. Orangnya, aduh nanti kalau kamu searching di Google ada. Orangnya itu tinggi besar. Kok matinya dicekik? Apalagi saya kan. Jadi makan itu segala macam. Dan saya masih ingat ada 2 peristiwa saya diberi makan sambil minum. Saya sudah tidak tahu jam. Dan sembahyang itu begitu dia berhenti bertanya, saya itu jamak kosor aja. Cepet-cepetan gitu ya. Sampai akhirnya kita malah dilarang. saya mendengar pintu dibuka. Orang yang duduk di sebelah kiri saya itu pindah. Jadi berarti itu mobil agak besar kayaknya. Wong pindahnya itu enggak anu gitu kan. Berarti Pak Heru nggak kenal orangnya kalau Anda yang ketemu. Ya aku ditutup. Jadi begitu saya itu pindah, apalagi ini kan gitu. Tiba-tiba saya dorong aja gitu. Saya jatuh. Ketika itu saya buka, saya ada di Cilegon. Persis tidak jauh dengan Krakatau. Itu saja. Ya saya buka kan sudah yang ngangkut tadi sudah nggak jelas. Jadi itu subuh. Jadi kalau saya Dari dibawa siang subuh ke subuh, Iya. subuh ke subuh. Akhirnya saya masih ingat itu. Di Krakatau saya naik bis. Bis itu kalau nggak salah lewat Tamrin sini kalau nggak salah. Akhirnya saya turun, rupanya di kantor sudah sih. Iya, asal udah gempar. Apa ya waktu itu yang kamu dengar? Iya, kalau bahasa kalian Pak Heru diculik. Nah, terus saya teringat kalau nggak salah itu memang feelingnya Pak Heru itu kuat sekali untuk kasih. Jadi sambil bercanda itu Pak Heru ngomong gini, Bill sama Dodi tuh aku, Bill, kalau sewaktu-waktu kamu mendengar ada mayat terapung di kali, tolong dicek siapa tahu saya di situ. Kamu pernah ngomong Iya, gitu ya? pernah ngomong itu. Coba. Saya ingat betul itu Pak Heru bilang, kamu cek, meskipun bercanda, tolong kamu cek, siapa tahu saya itu. Karena ternyata feelingnya kan kuat sekali waktu ini kita angkat, karena ya itu. Waktu itu kamu berita informasi dari siapa? Dari mulut ke mulut, dari teman tim yang dan saya sempat dapat pesan, tapi sudah berantel, sudah tidak langsung dari Pak Heru. Sempat dia bilang ada Pak Heru pesan Sabil sama Dodi itu jangan kalau ke kantor atau pulang jangan lewat jalur yang biasa dilewati. Kalau mungkin Pak Heru khawatirkan kan saya juga akan diperlakukan seperti itu. Itu dari saya. Iya. Jangan lewat jalur yang sering kau lewati. Cari jalur lain. Karena kan kemungkinan kan Pak Heru kan udah diintip berapa lama itu kan. Dia kemana nih kalau ke kantor? Lewat memang, apa, pakai apa? Memang benar. Saya itu kalau ke kantor
rutenya begitu ya. Tapi kalau pulang ngaca, kadang naik bis, kadang naik kereta, bener. Jadi dia sudah matau ini ritualnya kalau berangkat begini. Berangkat Dan saya pakai kalau apa? berangkat kan subuh, masih gelap itu. Iya. Itu. Waktu itu posisi saya ada di Syariah. Kamu di mana? Saya di departemen direktorat Syariah. Kamu di mana? Tahun berapa itu ya? Saya di sini di kok DPD 1. Oh, kamu di WP Syariah. Saya di direktorat Syariah. Karena saya ingat bos saya itu Pak Harisman. Iya. Makanya kan saya hanya dapat pesan ini. Pesan sudah langsung dari Pak Heru. Tuh, kamu mengingatkan hal yang saya sudah lupa. Iya. Itu yang apa namanya yang tapi memang ini ya mau ketemu. Saya 2 minggu yang lalu saya bercerita ke teman saya tentang Pak Heru. Tentang Orang BI. bukan teman SMA saya yang lagi kumpul-kumpulkan tentang bagaimana Pak Heru itu istilahnya saya anggap ya pegawai BI yang nggak takut tidak berbakat sehingga apa yang menurutnya tidak benar dilakukan oleh pimpinan dengan lantang istilahnya dikritik lah. Nah, ternyata kita mau ketemu. Kan jarang saya cerita tentang Pak Heru karena kan sudah Jauh. iya sudah nggak pernah lagi komunikasi. Pensiun tahun berapa? Kalau kan saya hitung pensiunnya karena kan saya dari BI kan ke OJK langsung, jadi saya pensiunnya itu 2021. Saya 2013 ya. Dan sejak 2013 nggak pernah ya kita nikah. Nggak pernah. Dan saya baru tahu sekarang kalau kamu ke OJK kan. Iya. Kalau nggak salah pernah Pak Heru ini saya waktu saya di OJK Palembang. Saya tuh malah di WA atau apa? iya pernah gitu ya. Tidak jadi Bel. Ada yang lain baik Surya maupun yang masih ingat. Sudah semua Habis ya? iya. Sudah semua yang saya anggap paling berkesan pertama dengan Pak Heru sudah saya ini semua. Ini adalah perjumpaan setelah nyaris 30 tahun. Iya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi semangat kita untuk tetap menjalani hidup sampai dijemput maut. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi tanggal 22 September tahun 2025. Saya bersama dengan sahabat karib saya, namanya Dodi Rushendra. Nah, sahabat saya ini dulu bersama-sama dengan saya waktu di Bank Indonesia, bagian apa dulu? Kita ketemu pertama kali. Waduh, PPP, UPPB ya namanya nama sedikit aja. Iya, iya. pemeriksa. UPPB. Jadi berdua. Sesungguhnya ada satu lagi yang tidak ada. Sabil. Ya. Sabil. 3 orang itu mempunyai sejarah yang sangat mengesankan. Kesan pertama sebelum kita kemana-mana, topiknya itu adalah yang pertama adalah sangat berkesan ketika kita bertiga, saya, Dodi, Sabil itu memeriksa Bank Surya. Surya, betul. Bank Surya itu adalah milik seorang konglomerat. Betul, betul. Yang zaman itu juga sangat dekat dengan kekuasaan. Saya jadi lupa, dulu kita meriksa itu sudah dalam keadaan terjadi sesuatu ya. Iya, Ji.
agak terjadi dulu, udah goyah lah, udah rame-rame gitu, kita masuk. Zaman itu ya. Iya. Yang menarik dan saya masih ingat sedikit-sedikit itu, ketika kami bertiga masuk itu, komisaris utamanya lari Oh iya, lari. ke Singapura. Iya betul. Kita bertemu dengan dirutnya. Iya betul. Dirut ini orang Wakil komutnya kan Pak Dwi. wakil komutnya. Wakil Komut pemegang saham ada. Cuma yang aktif itu wakomut. Komut. Inilah yang kemudian ada masalah lari. dia lari deh begitu. Saya masih ingat, tanpa saya harus menyebut nama, sesungguhnya waktu kita meriksa itu ada dari kementerian lain ya, yang ikut. Dari kementerian lain. Iya. Lupa saya. Itu karena cara makan kita. Iya. Kan waktu kita meriksa itu makan sendiri. Iya. Kita nyebrang ke Sarina. Iya. Si teman yang dari kementerian lain ini tidak tahan. Dikiranya yang namanya pemeriksa bank itu kalau makan diberi makan, servis lah gitu kan. Tapi ketika melihat kita bertiga itu makan sendiri, dia nggak kuat. Nggak kuat ya. Akhirnya tidak datang lagi. Itu urusan makan. Kenapa menjadi penting urusan makan ini? Karena dirutnya itu setiap jam makan senantiasa di depan pintu. Jadi kalau kita duduk begini, pintunya di sana dia langsung selamat siang bapak-bapak. Apa kita mau makan siang? Saya senantiasa spontan saja. Sombong. Banknya sudah bangkrut. Ngajak makan siang kan gitu ya.